Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6. Apa kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja. Hari ini kita memasuki pembelajaran 4 untuk subtema 3, subtema 1, tema 3 ya. Harap untuk mendengarkan penjelasan dari Bapak dengan baik hingga kalian bisa memahami materi yang ada. Oke, dimulai dari pernahkah kalian terpikir bagaimana kehidupan manusia sebelum ditemukannya lampu? Ya, coba kalian ya berpikir lampu yang ada di rumah itu ya ditemukan oleh seseorang. Nah, bagaimana kehidupan manusia sebelum adanya lampu? Malam menjadi sangat menakutkan ya. Manusia tidak bisa beraktivitas di malam hari. Malam itu memang gelap gulita, tidak ada lampu. Manusia juga tidak bisa beraktivitas di malam hari seperti misalnya bepergian ke sana ke sini atau berjualan, berdagang karena belum ditemukannya lampu. Kalaupun bisa, mungkin sangat terbatas ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Suasana langit ketika malam hari itu hanya bisa terang jika adanya bulan purnama. Bulan purnama itu tidak terjadi setiap hari sekali ya. Itu siklusnya itu setiap 15 hari sekali. Nah, di bulan purnama itu kalian bisa berjalan kaki karena memang terang ya. Walaupun malam itu bisa terang, tapi terangnya juga terbatas. Ya, malam yang gelap membuat manusia hanya mengandalkan sinar bulan purnama. Ini pada zaman dahulu kala. Nah, suasana belajar anak-anak waktu zaman dahulu sebelum adanya ditemukannya lampu yaitu belajar membaca dan mengaji menggunakan alat penerangan lampu minyak atau yang biasa disebut dengan cempor ya. Nah, lampu minyak ini kalau ini adalah gambar anak-anak Indonesia pada waktu dulu. Ya, dulu waktu Indonesia baru merdeka. Nah, pada waktu Indonesia baru merdeka sebenarnya lampu dan juga arus listrik itu ada ya, tetapi di Indonesia sendiri belum dibuat fasilitasnya sehingga ya seperti orang-orang pada zaman dulu itu menggunakan cempor ya. Ini kelemahannya adalah tidak terlalu terang ya, tidak terlalu terang dan juga asap yang dihasilkan ya nanti akan mengotori hidung sehingga nanti ketika bangun pagi hidung kalian tuh siap-siap kotor ya, harus dibersihkan. Tentunya juga belajarnya tuh kurang nyaman karena tulisan tidak terlalu terbaca dengan jelas. Ya, nah sekarang coba kita bayangkan ya, kita bandingkan dengan kehidupan kota modern. Nah, kota modern nih kita bandingkan ya. Ini di jalanan perkotaan kita lihat ini malam hari, langitnya hitam ya. Tetapi lihat di kanan kiri ini sangat-sangat terang benderang seperti siang hari saja ya. Nah, malam hari itu seperti siang hari karena lampu di kiri kanan itu banyak itu ya, lampunya itu sangat terang. Sehingga kehidupan malam itu seperti siang saja, bisa berjualan, bisa berjalan-jalan ini di perkotaan ya. Tentunya kita yang ada di desa itu juga mengalami hal yang sama, walaupun memang tidak seterang yang ada di perkotaan. Itu semua ya berkat penemuan arus listrik dan juga lampu. Jadi kehidupan kota yang terang benderang tadi di malam hari itu berkat adanya penemuan arus listrik dan juga lampu. Jadi kedua penemuan ini sangat penting bagi kehidupan manusia. Nah, sekarang berbicara masalah lampu, ada seorang penemu yang bernama Thomas Alva Edison atau yang biasa dipanggil dengan Edison. Lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Beliau itu tidak pernah menyelesaikan sekolah, artinya hanya sempat sekolah 3 bulan saja. Lalu dia ini mengapa tidak sempat sekolah? Karena dianggap bodoh ya. Dianggap bodoh sehingga Edison itu sudah di rumah saja tetapi diajar oleh ibunya.
tidak serta-merta di rumah itu dia putus sekolah main-main, tidak, dia tetap diajar oleh ibunya. Ya, sempat dianggap bodoh, artinya nilai pelajarannya itu di bawah rata-rata ya. Nah, beliau itu walaupun sempat dianggap bodoh, ternyata memiliki rasa ingin tahu yang amat tinggi. Artinya beliau itu haus akan ilmu pengetahuan arti. Nah, pada usia 11 tahun, nah berarti seumuran dengan kalian ini, 11 tahun ya, kelas 6. Itu beliau bisa membuat alat telegraf. Nah, telegraf sederhana. Nah, kemudian juga pada umur 12 tahunnya itu sering membaca literatur. Literatur itu bacaan yang bersumber dari penemuan-penemuan orang lain, mungkin informasi-informasi yang ditemukan oleh orang lain, dan membuat berbagai percobaan-percobaan. Nah, ini alatnya yang bernama telegraf. Jadi telegraf itu bisa menghasilkan informasi dari dua arah ya. Ibaratnya ini adalah HP pada zaman dahulu ya. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang jaraknya sangat jauh, yaitu menggunakan telegraf. Ini sederhana saja. Nah, kalian kalau masih bingung apa itu telegraf, kalian bisa cari-cari di YouTube ya tentang telegraf. Ya, artinya pada umur 11 tahun beliau itu bisa menciptakan alat seperti ini ya. Hebat, ini sangat hebat. Nah, kemudian pada tahun 1861 ia dapat mencetak koran. Bayangkan, bisa mencetak koran Weekly Herald yang laris terjual. Korannya laris terjual. Ingat, beliau itu dianggap bodoh ya waktu sekolah, dan juga beliau tidak sempat untuk melanjutkan sekolah. Nah, akhirnya karena rasa ingin tahu yang tinggi dan beliau itu banyak melakukan percobaan-percobaan, terciptalah lampu pertama pada tanggal 21 Oktober tahun 1879 ya, lampu listrik ya, lampu pijar listrik itu, lampu yang menyala selama 40 jam. Nah, kalau di rumah kalian itu kan nyalanya lama ya, mungkin nanti terbakar, katanya rusaknya itu sudah berapa bulan baru rusak. Nah, kalau ini 40 jam itu bisa nyala lalu mati. Nah, berarti artinya ya, sebelum tahun 1879 dunia itu gelap gulita karena hanya mengandalkan tadi seperti cempor ya, lampu minyak tadi. Nah, pada tahun 1879 terciptalah lampu. Berarti lampu itu baru berumur 100 lebih ya, 100 lebih. Mungkin sekitar 140 tahun lampu itu baru tercipta ya. Nah, berawal dari penemuan Edison ini, hari ini di seluruh dunia lampu digunakan untuk membantu aktivitas manusia. Jadi berawal dari penemuan lampu pijarnya Edison ini, sekarang ya lampu itu digunakan di mana-mana ya, maupun di rumah, di kantor, bahkan di kendaraan seperti motor, mobil ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kalian ingin lebih memahami tentang lampu itu, perkembangan lampu ya, ini lampu pijar, lampu yang diciptakan oleh Edison, kurang lebih seperti ini ya, berwarna kuning. Nah, ini kelemahannya adalah boros listrik dan juga tidak terang ya. Boros listriknya itu sangat boros. Nah, jadi kalau kalian yang punya lampu pijar yang berwarna kuning itu ya, itu sebenarnya boros listrik. Nah, kemudian ada yang lebih canggih yaitu lampu neon ya, lampu yang berwarna putih itu, ini juga sama boros listrik tetapi dia lebih terang. Artinya kalau lampu pijarnya itu 5 watt dengan 5 wattnya neon ya, walaupun sama, misalnya ini 5 watt dan juga neonnya 5 watt, yang lebih terang adalah lampu neon. Nah, kemudian tercipta lagi lampu yang LED, namanya lampu LED itu lampu yang sangat hemat energi, artinya tidak boros listrik, tetapi memang nyalanya tidak terlalu terang, tapi dibandingkan dengan lampu pijar lebih terang lampu LED. Ini ya, rekomendasinya adalah lampu LED sekarang itu lebih hemat energi supaya tagihan listrik rumah kalian itu menjadi hemat. Baik, kita sudah sampai ke tahap kesimpulan.
Yang pertama, berkat penemuan arus listrik dan lampu pijar, masyarakat di seluruh dunia sangat terbantu ya, karena tadi di malam hari masyarakat bisa berpergian kemanapun ya, lampunya ditaruh di mobil ya kan, bisa kemana-mana, di motor juga bisa bepergian, bisa berjualan ya, kemudian juga masyarakat bisa jalan kaki karena ada lampu penerang jalan. Arus listrik ditemukan oleh Michael Faraday ya. Ingat ya, arus listrik ditemukan oleh Michael Faraday, sedangkan lampu pijar ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Jadi, kedua penemuan ini sangat penting bagi aktivitas manusia modern sekarang ini. Ya, semoga bermanfaat. Pak Boy akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.